Kalau kalian masuk ke tempat hiburan ini, kalian bakal lupa waktu, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. 3 anak ini yang lagi menjalankan misi harus masuk ke tempat ini. Dan mereka nggak sadar yang tadinya masih punya 4 hari, tiba-tiba tinggal 1 hari. Percy sadar, dia langsung ingetin temennya, dan langsung lanjut untuk misi mereka. Di sini, Dewa Hermes juga memberikan mereka sebuah taksi, di mana taksi itu bisa menuju kemanapun yang mereka mau. Tapi masalahnya 3 sekawan ini tidak ada yang bisa nyetir. Mau nggak mau Percy yang coba. Walaupun sedikit chaos, akhirnya mereka berhasil. Sekarang mereka berada di sebuah pantai. Istrinya Percy, yang anak dewa laut ini, mengatakan bahwa dia harus ke laut itu. Sampai di laut, ternyata benar. Ada Nereid, yaitu utusannya Poseidon, ayahnya si anak ini. Dia memberikan 4 kelereng. 4 kelereng itu yang bisa digunakan untuk mengembalikan mereka dari alam bawah ke dunia mereka lagi. Mereka pun berpindah tempat ke toko tua yang merupakan jalan masuknya alam di bawah, atau tempatnya si Hades. Ketika mereka sudah masuk ke pintu terlarang, di sana terlihat banyak banget orang-orang yang sedang menunggu perahu untuk melewati sungai. Awalnya mereka kira mereka harus melewati sungai itu. Tiba-tiba ada anjing kepala 3 yang nyerang mereka. Untungnya Annabeth pintar, dia mengelus anjing itu agar bisa jinak. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil lolos. Dan mereka sekarang ada di hutan, yaitu hutan penyesalan. Sayangnya si Annabeth itu kena akar penyesalan, jadi dia nggak bisa lanjut lagi. Jadi si Groover sama Percy itu langsung lari, dan yang jadi tumbalnya itu Annabeth. Si Annabeth kan punya kelereng, jadi kelereng itu yang akan mengembalikan dia langsung ke rumah. Ketika mereka ada di padang pasir, tiba-tiba sepatu Groover itu nyala gitu aja dan kayak menyeret mereka. Untungnya ditarik Percy, mereka jatuh, mereka kaget. Petir Zeus tiba-tiba ada di tas mereka, karena kan mereka sama sekali nggak nyuri kan. Yang ngasih tas ini kan Dewa Ares, berarti Dewa Ares dong yang nyuri. Sampai akhirnya mereka berada di kerajaannya Dewa Hades, dan Percy melihat ibunya yang sudah menjadi patung di sana. Nah anehnya, Dewa Hades tuh nggak minta petir Zeus, tapi malah minta helmetnya. Di sana Percy langsung ngeh, ternyata dalang dibalik semua ini tuh Kronos, ayahnya 3 dewa terkuat ini, Zeus, Poseidon, dan Hades. Mereka bertiga kan yang gulingin Kronos, ayahnya sendiri. Dan Kronos pengen balikin kejayaannya dia lagi. Padahal dia tuh sebenarnya udah mati gitu, berkeping-keping. Tapi Kronos tuh masih bisa ngendalin pikirannya orang. Jadi sengajalah kayak main curi-curian, biar mereka bertiga tuh berantem. Kronos pun makin kuat dan bisa mengalahkan Olympus. Ketika Percy sadar ini semua, dia langsung negosiasi sama Dewa Hades. Dia bakal balikin helmetnya dan ibunya bakal dipulangin. Hades setuju dan mereka pun langsung balik. Ketika mereka sudah kembali, mereka pun disambut sama Dewa Ares. Dewa Ares sudah mantau mereka karena mau lihat misi dia berhasil atau enggak. Dewa Ares kira Percy bakal ngasih petir Zeus ke Dewa Hades. Dan disitu juga Percy tahu kalau helmnya Dewa Hades itu dicuri sama Dewa Ares. Nah, mulailah mereka bertarung. Untungnya Percy yang menang. Selalu nempatin janji ya, helmnya tuh ditinggalin ketika dia menang. Nah, tiba-tiba di sana tuh ada rumah. Ternyata itu rumah Percy. Ketika mereka masuk, ternyata ada monster ini. Ternyata ini utusannya si Dewa Hades yang mau cari helmnya dia. Dia langsung kasih lah helmnya kan. Mereka bertiga mau berpisah. Percy ngerasa ini tuh ada dalang di balik semua ini. Dan dalangnya tuh Kronos. Jadi rencana Percy mau ke Olympus dan Groover sama Annabeth balik ke camp lagi. Curiga tuh sebenarnya Clarice yang nyuri petir Zeus. Percy pergilah ke Olympus. Niat awalnya memang balikin si petir Zeusnya. Tapi ketika Percy udah ketemu sama si Dewa Zeus, dia langsung bilang, ini tuh dalangnya Kronos. Kalau mungkin soal Kronos, mereka tuh kayak langsung takut gitu loh. Hampir aja berantem. Tapi untung ada ayahnya tiba-tiba datang. Akhirnya pada pertama kalinya si Percy ketemu sama ayahnya, Dewa Poseidon. Mereka berdua pun ngobrol sedikit. Dan setelahnya Percy balik lagi ke perkemahan demigod. Di perkemahan ini dia ngeliat Clarice kok masih belum ditangkap sama Chiron. Ternyata pas mereka udah berbincang, kita nggak punya bukti kuat kalau Clarice yang nyuri petir Zeus itu. Nah setelah itu dia kan lagi ngobrol aja nih, Percy sama Luke. Ternyata yang nyuri itu Luke. Awalnya Luke itu mau ngerekrut Percy, tapi Percy nggak mau. Mereka sempat adu pertarungan, Percy hampir kalah. Tapi untungnya ada Annabeth yang diem-diem dengerin mereka berdua. Luke pun langsung kabur dari sana. Setelah mereka semua udah selesai, mereka bertiga pun rencana untuk balik ke rumahnya masing-masing. Termasuk Percy yang ingin balik ke rumahnya untuk lihat ibunya udah balik atau belum. Dan mereka bertiga juga berjanji untuk tahun depan bakal ketemuan lagi di sini. Dan ketika pulang, Percy pun bisa langsung ketemu ibunya. Tapi ada epilognya nih, dimana Percy tuh mimpi tentang kakeknya, si Kronos. Terus Kronos tuh bilang dia bakal bangkit lagi, dan salah satunya yang membuat itu adalah kemungkinan bisa Percy. Jadi 3 dewa ini sebenarnya nggak boleh punya anak demigod. Dan ada ramalan di mana salah satu dari anak dewa terkuat ini itu bakal menghancurkan Olympus atau menyelamatkan Olympus. Dan season 1-nya selesai. Tolong subscribe juga ya, sampai 1000 subscriber aja.